Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi kenalin aku Rizka Anggraini di sini akan membagikan sebuah video tentang pembelajaran fisika gitu. Nah, untuk introduction ataupun pemula itu bahwasanya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim seperti yang disampaikan pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Jadi kenapa Rizka itu kepikiran untuk membuat video ini? Sebenarnya untuk 3 alasan. Yang pertama, salah satu imam besar yang kita ketahui yaitu Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan gitu. Jadi merupakan suatu trigger untuk diri sendiri yang semoga nantinya bisa continue gitu. Kemudian ada juga dari tokoh nasional terkenal Buya Hamka ya. Nah, katanya salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Sebenarnya ini juga menjadi motivasi untuk kita agar bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin gitu. Tentunya ya fokus utamanya atas pembuatan video ini tidak lain untuk mencari ridhonya Allah. Semoga ya kita kan nggak tahu itu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya semoga menjadi amal jariah juga buat kita semua. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sains, yaitu ini kita pelajari saat kelas 7 SMP. Jadi memang untuk tahap awal kita perlu memahami dahulu dasar-dasar dari teori itu sendiri gitu. Jangan lupa adab sebelum ilmu ya. Nah, Cang ambil wudhu, kemudian mulai dengan doa, fokus, hindari hal-hal yang akan menjadi distraksi. Dan semoga nantinya apa yang kita pelajari pada hari ini itu mendapatkan ya keberkahan gitu, dan pada akhirnya sesuai yang kita harapkan itu ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Nah, kan kita akan bahas tentang sains. Sains itu sebenarnya sangat luas ya. Di sini ada beberapa contoh. Ini diambil dari salah satu buku kelas 7 SMP atau MTS, Kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, jadi sains adalah biologi, sains juga fisika gitu, dan sains adalah kimia. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya sebatas 3 bidang ini aja. Tapi sains adalah ekologi, sains adalah astronomi, itu juga termasuk karena kita mengacu pada pengertian atau definisi sains itu sendiri menurut KBBI, yaitu ilmu pengetahuan tentang alam dan dunia fisik. Jadi apapun yang kita pelajari tentang alam dan dunia fisik itu bisa kita sebut dengan sains. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan sains, apakah teman-teman sering mendengar istilah ilmuwan? Apakah kamu tahu tentang istilah tersebut, apa maknanya? Tapi sebelum jauh kita membahas ilmuwan, coba kita lihat ada 2 gambar di sini dan juga ada beberapa nama. Gambar yang pertama Albert Einstein. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapakah beliau? Nah, ini Albert Einstein merupakan salah satu ilmuwan terkenal gitu ya, yang namanya harum hingga saat ini. Kenapa? Karena beliau dengan teori relativitasnya yang sangat terkenal, yang bisa ya menjadi acuan penelitian ilmuwan-ilmuwan lainnya gitu. Kemudian yang dari Indonesia sendiri ada Pak Habibie, presiden kita gitu ya pada waktu itu.
Nah, beliau ini salah satu ilmuwan nasional yang bergerak di bidang dirgantara. Kemudian ada Thomas Edison. Tentu kita paham betul gitu, gimana kalau hidup kita nggak ada lampu. Nah, jadi adanya lampu itu ya alhamdulillah berkat dari kecerdasan, kegigihan dari Thomas Edison tersebut. Kemudian ada juga Wright bersaudara. Nah, ini merupakan saudara kembar ya, adik beradik, di mana dia juga bergerak di bidang ya perancangan pesawat seperti itu. Kemudian ada Galileo Galilei. Kita tidak asing lagi tentang transformasi Galileo-nya. Nah, itu merupakan penemuan dari Galileo Galilei. Kemudian ada Charles Darwin, ini yang membahas tentang ya biologi, yang mana dia menyebutkan bahwasanya ya ini kita tuh berasal sebenarnya dari nenek moyang bersama seperti itu. Jadi kira-kira sampai sekarang teman-teman sudah bisa memahami nggak tentang istilah ilmuwan itu apa? Ya, betul. Jadi ilmuwan itu adalah seorang yang meneliti tentang ya sains tadi, mengembangkan ilmu pengetahuan tentang gejala alam dan fisik. Seperti itu. Oke, alhamdulillah untuk ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini hanya sebatas pengertian sains. Semoga ya apapun sedikit atau banyaknya semoga mendapatkan keberkahan ilmunya gitu dan bisa bermanfaat untuk ke depan. Oke, untuk menutup pembahasan kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama melafazkan bersama-sama mengucapkan doa gitu, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk perdana video, jadi mohon maaf kalau masih banyak salah-salah kata seperti itu. Nah, jadi memang harapannya kenapa dimulai dari sekarang, ya harapannya ke depan bisa jauh lebih baik gitu dengan pembelajaran dari sekarang yang sudah didapatkan. Oke, terima kasih kepada Allah, kita tentunya sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.